Halo SD3, hari ini kita akan membahas tentang sifat komutatif bilangan caca. Nah, bagaimana sifatnya? Oke, silakan saksikan videonya. Bye. Oke, baik, selanjutnya kita akan lanjut kepada sifat komutatif bilangan caca. Nah, di sini sudah tertulis, ada di sini contohnya ya. Nah, kita akan pelajari sifat komutatif. Sebelum kita mempelajarinya, sebelum kita mempelajarinya, kamu perhatikan contohnya. Sini ada contoh 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Di bawahnya 12 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 12. Nah, coba ya, perhatikan. Nah, setelah kamu perhatikan ya, 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Ini artinya 2 ditambah 3 itu sama hasilnya dengan 3 ditambah 2. Betul tidak? Ketika kita tambahkan 2 ditambah 3 berapa hasilnya? Ya, betul, 5. 3 ditambah 2 berapa? 5 juga. Dan angka yang sama, ada angka 2, ada angka 2, ada angka 3, ada angka 3. Yang selanjutnya juga 12 ditambah 6 artinya sama dengan 6 ditambah 12. Karena apa? Karena angkanya sama-sama 12, sama-sama 6. Nah, dan hasilnya juga sama. Tapi apa yang membedakannya? Nah, bedanya adalah letaknya. Ketika 2 ditambah 3, 2 yang kita sebut duluan ya, atau 2 yang kita tulis duluan. Tapi pada sifat komutatifnya adalah 3 kita tulis dulu, kita tulis di depan atau kita sebut duluan. Nah, ini 3, ini 2, ini 3, ini 2. Jadi sifat komutatif itu secara sederhananya adalah memindahkan saja. Mana yang di depan sebelumnya kita pindahkan dia ke belakang, mana yang di belakang kita pindahkan ke depan. Nah, itu secara sederhananya yang bisa kamu mengerti. Itu yang disebut dengan sifat komutatif. Atau secara yang lebih sederhananya lagi, kamu menukar letak. Nah, kalau yang nggak ngerti bahasa yang tadi boleh dengan bahasa yang ini, yaitu menukar letak. Sama aja artinya ya. Nah, mungkin itu ada yang lebih paham dengan bahasa yang tadi, ada juga yang lebih paham dengan bahasa yang ini, menukar letak. Oke, kunci dari sifat komutatif ini adalah penukaran letak bilangan caca pada operasi hitung tetapi tidak mempengaruhi hasil. Nah, seperti yang tadi ya, 2 ditambah 3 hasilnya 5, 3 ditambah 2 hasilnya 5. 12 ditambah 6 hasilnya 18, 6 ditambah 12 hasilnya sama-sama 18, berarti hasilnya sama. Nah, ketika ada bilangan seperti ini, itu kan penjumlahan. Misalkan ada bilangannya seperti ini, 3. Biar lebih jelas ya. 3 dikurang 2 sama tidak? Kalau kita pindahkan dia, kan sistemnya tadi memindahkan ya. Kalau kita pindahkan dia, 2 dikurang 3 sama tidak hasilnya? Ya, tidak sama. Ini salah. Ini bukan termasuk sifat komutatif. Nah, kalau kini pengurangan, kita coba perkalian ya. 2 dikali 3 sama tidak artinya 3 dikali 2? Yo, ini berapa hasilnya? 6. Ini berapa hasilnya? 6. Apakah ini merupakan sifat komutatif? Betul, ini merupakan sifat komutatif. Nah, jadi hasilnya harus sama. Oke? Oke, nah, ini kita kembali lagi kepada contoh yang ini ya, yang pengurangan ini. 3 dikurang 2 sama dengan 2 dikurang 3. Ini pemikiran sederhana ketika kamu memindahkan suatu angka. Nah, tetapi ini sebenarnya bisa menjadi betul, tapi ini mungkin tidak dipelajari di kelas 3 karena ini berkaitan dengan yang namanya, ya biasanya ini kamu pelajari nanti di kelas 6. Jadi dia sistemnya seperti ini. 3 dikurang 2 sama dengan min 2 ditambah 3. Nah, seperti itu ya. Tapi nanti ini akan dipelajari nanti di kelas 6. Nah, untuk kelas 3 kamu cukup memahami yang seperti tadi.
Ya, contoh berikutnya 4 ditambah 5 sama artinya dengan 5 ditambah 4. 4 dikali 5 artinya dia sama dengan 5 dikali 4. Betul tidak? Kita uji. 4 ditambah 5 9. 5 ditambah 4 9. Berarti dia betul. Dia memiliki sifat komutatif. 4 dikali 5 20. 5 dikali 4 juga 20. Ini disebut dengan sifat komutatif di dalam matematika. Oke? Oke, bagaimana SD 3? Sudah pahamkah dengan sifat komutatif pada bilangan cacah? Nah, jika kamu sudah mengerti, selanjutnya silakan kerjakan worksheet-nya. Oke, bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.